selamat malam Dr. Noriyu. Halo, malam Dokter Fani. Apa kabar dokter? Baik, aku lagi bingung, aku burem. Udah, sekarang jernih banget sih dokter. Gimana, sehat-sehat dokter ya? Ya, Senang banget, senang banget nih. Mm-mm. Malam hari ini saya bisa ketemu lagi sama Dokter Noriyu. Jadi teman-teman, siapa sih yang nggak kenal Dokter Noriyu gitu ya? Psikiater Indonesia. Jadi beliau nama lengkapnya adalah Dokter Nova Rianti Yusuf, spesialis kedokteran jiwa. Nah saat ini beliau ini bukan hanya sebagai dokter psikiater saja, tetapi juga penulis dan juga aktivis. Yang saya tahu beliau ini adalah saat ini menjabat sebagai ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa DKI Jakarta dan juga Sekjen Asian Federation of Psychiatric Association. Jadi senang banget untuk malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol sama Dokter Noriyu yang luar biasa banget yang tentunya concern banget tentang pencegahan bunuh diri. Oke, dok, siap dok ya. Saya banyak ya, yang punya pertanyaan soalnya dok. kayaknya Oke, dokter. banyak. Ya mudah-mudahan nanti cukup ya waktunya karena Ya, ini pasti ya. bakalan seru banget. Oke, Dokter Noriyu sebagai seorang psikiatri kemudian juga akademisi dan juga aktivis, bagaimana dokter melihat fenomena bunuh diri di Indonesia? Seberapa parah sih itu sebenarnya saat ini? Karena beberapa waktu terakhir kan banyak nih mulai saya perhatikan di media sosial ada artis bunuh diri gara-gara dibully nggak pakai masker gitu ya. Kemudian netizen yang ngebully akhirnya bunuh diri. Kemudian ada juga yang baru kemarin banget ya dokter bunuh diri juga di rumah sakit Wisma Atlet. Kemudian beberapa waktu lalu juga ada pasien COVID yang bunuh diri di rumah sakit juga dokter, di rumah sakit UI ya kemarin ya. Nah, selain kasus-kasus yang belakangan ini muncul di media, bagaimana sebenarnya kondisi atau situasi bunuh diri di Indonesia dokter? Iya, jadi karena kita kan nggak punya ya angka pendataan bunuh diri, kita belum punya gitu untuk suicide registry secara nasional. Jadi datanya masih scattered gitu. Tapi kan kalau secara internasional kan memang ada lebih dari 800.000 orang kan meninggal karena bunuh diri kan setiap tahun. Dan itu mewakili sekitar 1 orang setiap 40 detik. Dan masih sama gitu ya angkanya untuk tahun ini. Nah, Mohon maaf dokter, satu orang dari 1 orang setiap 40 detik gitu ya. Yang wow. Iya, ya itu ngeri aku Sebenarnya. sampai itu gitu ya. Karena hitungannya kan lebih dari 800.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahun gitu. Nah, yang menarik itu adalah uh, Indonesia ini kan bagian dari Asia Tenggara kan, jadi Southeast Asian gitu. Waktu tahun 2012, 76% bunuh diri global itu terjadi di negara yang berpenghasilan rendah, low and middle income gitu kan. Dan 39%-nya itu di kawasan Asia Tenggara gitu. Jadi berarti termasuk Indonesia, Thailand, kemudian Singapura, Laos, Brunei, Filipina gitu. Jadi lumayan dia lumayan tinggi gitu. Kalau Indonesia ya datanya kita pakai data yang scattered karena ada di mana-mana, ada yang di Kementerian Kesehatan, ada yang di polisi, kemudian juga ya makanya aku juga melakukan penelitian kemarin agak susah juga untuk acuan data berangkatnya gitu karena kita belum punya suicide registry. Salah satu alasannya juga karena JKN ya. JKN tidak mengcover untuk klaim bunuh diri. Sayang banget ya dokter. Oke, Ya, jadi kalau diskriminasi menurutku. Sebenarnya itu kenapa sih seorang pasien bisa melakukan tindakan upaya bunuh diri, baik itu yang berhasil ataupun yang baru percobaan tapi masih gagal gitu? Faktor risikonya apa aja dok? Itu tuh WHO ngeluarin datanya tuh sampai non-exhaustive list gitu ya. Jadi karena intinya adalah ini kan pertemuan dari berbagai faktor. Kalau dari buku yang aku tulis kemarin itu kan dari penelitian tesisku itu sama sih. Itu aku pakai landasan teorinya faktor biologi, psikologi, sosial. Kalau faktor biologi misalnya genetik gitu kan, contohnya keluarga Hemingway yang penulis Ernest Hemingway itu, dia itu dalam 5 generasi bisa ada 7 orang yang melakukan bunuh diri gitu di keluarga dia.
Kemudian psikologi itu tentunya ya, misalnya bisa apakah seseorang mempunyai gangguan jiwa misalnya, dan depresi itu merupakan gangguan jiwa yang paling sering terjadi gitu kalau misalnya ada kasus meninggal karena bunuh diri. Terus ini kalau di 50% ya, 50% dari negara yang berpenghasilan tinggi itu meninggal karena bunuh diri, ternyata mereka memiliki gangguan depresi berat, 50%-nya ya, gitu. Jadi kalau untuk psikologinya memang depresi kuat, tapi kalau penelitian disertasi nanti kita bahas kemudian aja. Yang pada remaja ternyata ada 4 dimensi yang cukup kuat berpengaruh, yang bahkan lebih signifikan dari depresi. Gitu. Jadi dimensi instrumen yang aku buat itu menggambarkan bahwa perasaan burdensomeness, perasaan menjadi beban, belongingness, keinginan menjadi bagian dari sesuatu, hopelessness, tidak ada harapan, sama loneliness ya, kesepian. Yang mana sekarang keempat dimensi ini sedang teramplifikasi nih pada masa pandemi ini. Gitu. Jadi justru kita harus waspada betul. Terutama untuk remaja ya, karena mereka PJJ, mereka tidak punya strategi coping yang cukup luas sekarang, sangat terbatas sekali. Nah, ini sih saya menarik banget. Satu lagi apa dokter? Faktor sosial ya, jadi stresor psikososial itu termasuk berpengaruh. Ya macam-macam faktor sosial bisa ada pengalaman-pengalaman yang tidak enak, misalnya dalam kehidupan dia ada trauma, pernah loss atau kehilangan, itu kan peristiwa-peristiwa hidup ya. Nah itu juga bisa mempengaruhi. Oke. Tadi kan banyak ini tadi tuh saya tertarik dokter bilang itu bisa keturunan kayak dalam 5 generasi bisa ada 7 yang bunuh diri. Itu kok bisa dokter? Apakah pikiran yang diturunkan atau pola asuhnya atau bagaimana itu? Kalau saya pengen tahu lebih dalamnya lagi. Karena ini penting banget nih kalau misalnya ada yang punya sanak saudara yang pernah bunuh diri, kemudian juga supaya itu nggak dialami sama yang lain, anggota keluarga yang lain. Iya, jadi itu sebenarnya ya, kalau si Mariel Hemingway, jadi dari keluarga yang menulis buku ini, itu malah mengatakan seperti kutukan. Berada di keluarga mereka tuh seperti it's a curse gitu ya. Terus kalau Mariel Hemingway itu yang bertahan dan dia malah sekarang mengembangkan kayak positive psychology lah ya. Dia menjadi aktivis untuk pencegahan bunuh diri juga gitu. Sebenarnya intinya adalah gini, lebih kayak tertular gitu. Tertular tuh maksudnya bukan droplet gitu, bukan seperti itu. Jadi kayak COVID gitu ya. Enggak gitu. Justru kalau kerabat sama teman dekat dari orang yang meninggal karena bunuh diri, itu mempunyai resiko tinggi untuk bunuh diri. Gitu. Jadi kerabat, teman dekat dari orang yang meninggal karena bunuh diri itu mempunyai resiko tinggi untuk bunuh diri gitu. Yaitu dia disebabkan karena beberapa hal gitu, misalnya karena trauma psikologis itu sendiri, sudah kehilangan bunuh diri, makanya kita kan sangat berusaha untuk tolong dong empati dikit sama keluarganya, karena biasanya mereka jadi objek banget, kasihan kan gitu, karena orang kepo gitu, tahu karena apa sih sebenarnya bunuh diri gitu. Itu akhirnya menjadi keingin tahuan yang sebenarnya jadi bergunjing atau gosip ya. Ada keluarganya atau ini masih mengalami trauma psikologis. Kemudian potensi resiko keluarga dan lingkungan yang bersamaan gitu. Ini sebuah resiko yang lebih besar gitu kalau dia berada dalam sebuah keluarga atau lingkungan gitu yang bersamaan dengan dia. Penurunan bunuh diri juga sebuah model sosial. Model sosial tuh gini. Dulu Werder ada penulis namanya Goethe kan. Nah, Goethe ini seorang pemikir lah. Nah, Goethe mengeluarkan buku judulnya di buku itu menceritakan tentang karakter bernama Werder. Si Werder ini naksir sama perempuan, cuma diputusin dari mengalami masalah itu dan akhirnya dia bunuh diri. Nah waktu itu ternyata ada yang namanya wave atau gelombang yang melakukan juga percobaan bunuh diri gara-gara si Werder itu, karakter Werder, makanya disebutnya Werder Effect. Oke. Nah, jadi kayak terinspirasi gitu ya dok ya, punya ide. Ya. Jadi seolah kalau kata hati solusinya kayak si Werder itu gitu, berarti melakukan bunuh diri.
Ada satu lagi faktor stigma, beban stigma ya. Jadi beban stigma ini terkait dengan kehilangan orang yang bunuh diri gitu, atau anggota keluarga atau teman dekatnya gitu. Jadi ada beban stigma juga, apalagi keluarga ya. Jadi ini sih apa menjadi lebih rentan ya untuk keluarga yang dekat dengan kasus atau tindakan bunuh diri gitu. Kalau misalnya kita ada kenal teman atau misalnya kerabat jauh kita yang dia punya keluarga baru saja habis bunuh diri, sikap apa sih sebenarnya yang harus kita tunjukkan kepada mereka, Dok, supaya karena pada saat itu kan tentu mereka sedang sensitif lah, mungkin butuh time untuk healing perasaannya dia yang sedang terluka. Apa harus dikasih jarak dulu kah atau harus bagaimana, Dokter? Gini aja, waktu saya nulis buku yang Jelajah Jiwa Hapus Stigma itu kan ada dua keluarga kan, karena ada 2 kasus. Nah, pada saat saya berkomunikasi dengan kedua keluarga itu reaksinya berbeda gitu. Jadi yang satu itu sudah acceptance, menerima, bahkan membuat yayasan gitu kan. Padahal ini ada beberapa tahun sesudahnya. Nah, yang kedua itu malah merasa denial bahwa dia nggak menerima bahwa anaknya udah nggak ada dan lain sebagainya. Dia sifatnya denial atau menolak realita itu. Nah, kalau melihat dari 2 hal ini, ya artinya memang kita harus memberikan space atau ruang. Yang pertama jangan kepo itu tadi ya, jangan nanya-nanya, jangan berempati ke mereka. Dan memang kalau memang kita nanya are you okay sih sebenarnya nggak masalah ya gitu. Itu kan untuk menanyakan apa yang dia rasakan tanpa harus secara langsung bilang apakah kamu sedih karena kehilangan gitu, enggak kan, kalimatnya kan nggak lengkap kan, cuma nanya are you okay gitu aja kan sebenarnya. Kamu baik-baik aja atau gimana gitu, dan itu sebenarnya perlu juga gitu. Ini kan jadi intinya adalah kita menawarkan diri gitu, memberikan dukungan gitu ya tanpa diminta. Karena justru bisa aja kalau dicuekin juga dia juga pikir tuh kan nggak ada yang mau ngomong gue, pasti gara-gara gue di stigma nih. Iya kan? Iya, Dok, oke. Kayak gitu. Jadi emang komunitasnya harus empowering gitu, empowering tapi juga ya itu tadi yang memberikan kesan berempati, sincere atau tulus gitu. Orang tuh bisa mengerti sih, ini orang bisa merasa ya, ini orang sebenarnya benar-benar tulus atau cuma ingin tahu aja gitu kan. Oke. Dan mereka nggak butuh nasihat juga sih, nggak perlu dinasehatin khusus gitu. Mereka sih sebenarnya cuma butuh compassionate aja, didengarkan, ya, kita berempati aja. Bayangin kalau kita dalam posisinya dia pasti nggak enak banget kan. Oke, Dokter Noriu, saat ini pandemi kan collateral damage dari si virus ini bukan hanya soal kesehatan aja ya, jadi udah ke sosial dan juga ke ekonomi. Tentu banyak ada yang ngerasa feeling insecure, bahkan mereka sampai yang jatuh depresi. Nah, tadi dokter di awal bilang bahwa ini 50% erat kaitannya dengan bunuh diri. Nah, bagaimana kita bisa mencegah bunuh diri apabila kita sedang merasakan rasa sedih itu, rasa tertekan itu, karena tentu penyebab apa istilahnya kayak semua profesi pasti terdampak ya, Dok ya. Nakes pun juga terdampak, dokter, dengan beban kerja yang begitu tinggi. Kemudian juga kalau pekerja-pekerja UMKM yang usahanya nggak jalan, nah bagaimana nih caranya supaya nggak sampai punya ide bunuh diri? Atau kalaupun punya, gimana supaya itu nggak dilakukan gitu? Iya, memang kelompok yang rentan saat ini gitu, pada masa pandemi yang apalagi sistem penanganan kita cukup debatable ya gitu. Yang pertama kali rentan itu utamanya adalah orang yang terkonfirmasi positif gitu. Kalau mereka tanpa pendampingan gitu, pendampingan psikologis dan juga kesehatan jiwa, itu kadang-kadang kognisinya mereka ini udah terbentuk gitu. Pertama karena pemberitaan yang buruk-buruk yang dia lihat di televisi atau di media sosial ya, itu yang dia lihat, oh beritanya buruk-buruk banget gitu. Kemudian
Yang kedua takut lagi stigma, terus takut lagi keluarga tertular, macam-macam lah gitu, takut nggak sembuh dan lain sebagainya, takut dia yang kasus yang sedang atau berat gitu, macam-macam. Akhirnya terjadi ovulizing gitu ya di dalam pemikirannya, kondisinya menjadi lebih parah daripada yang jangan-jangan sebenarnya tidak separah itu ya, tapi menjadi ovulizing gitu, jadi pikiran negatifnya dia yang merasuki dia. Nah, ini kenapa kayak di Wisma Atlet, di mana-mana itu ada pendampingan sekarang, seperti psikolog dan lain sebagainya. Terus ada juga macam-macam, bahkan puskesmas kan juga ikut juga bikin pelatihan teknik grounding gitu ya, untuk meredakan kecemasan dan lain sebagainya. Jadi berbagai upaya, terapi relaksasi, lewat pernapasan, begitu, meditasi, yoga, apapun lah, berdoa, sholat, apa gitu ya, baca Al-Quran. Nah, ini akhirnya WHO pun menyarankan untuk kita meningkatkan spiritualitas. Dan kalau John Hopkins, spiritualitas. Ya, John Hopkins itu saya ikut beberapa kali webinarnya, menekankan pentingnya untuk breathing teknik. Jadi bernafas. Gitu. Jadi bernafas yang benar, yang mindful, yang benar-benar menghayati tarikan dan buangan nafas yang kita lakukan gitu. Nah, itu salah satu yang juga ditekankan oleh John Hopkins. Aku waktu itu pernah udah bersiap-siap, wah ini materinya pasti yang full data ini nih. Toto enggak, Toto diajarin pernafasan. Ya. Aplikatif banget ya dok ya. Dan dosennya kebetulan profesornya dari India. Wow, udah pas banget. Jadi ya sampai seperti itu ya, penting banget. Terus kita juga psikiater mengirimkan tim ke Wisma Atlet. Ada 2 orang gitu psikiater yang ada di sana, tapi kemarin saya ditelepon lagi, mereka butuh tambahan psikiater lagi. Jadi ada psikiater kita yang baru fresh graduate, masih sehat gitu ya, dan tidak punya komorbiditas, harapannya untuk berangkat ke Wisma Atlet. Sudah selektif memilih yang sehat, yang masih muda, yang di rumahnya harapannya tidak ada keluarga yang beresiko. Ya, yang beresiko terpapar gitu. Dan ini hal-hal yang harus kita pertimbangkan sekarang, karena saya nggak mau lagi dokter menjadi korban gitu loh. Jadi benar-benar dokter harus kita proteksi. Kalaupun kita mau kirim tim dokter, dipastikan mereka yang bisa memenuhi kriteria-kriteria yang kira-kira aman gitu, untuk lebih minimal dia tertular gitu. Anyway, sekarang porsi tenaga kesehatan dan tenaga medis kan pasti kamu lebih tahu deh, Fani. Ya penurunan tentu dengan seperti itu. Kalau dari datanya kita dokter di Asia, di ASEAN ya dokter ya, kita termasuk yang nomor 2 apa ya, di paling bawah. Jadi kalau kita tuh dari 1.000 satu orang dokter itu dia melayani sekitar 2.500 populasi. Jadi kalau kita kehilangan 10 berarti 25.000 populasi yang terbengkalai karena kehilangan pengampunya. Tapi kalau 100 jadinya 250.000, dan ini kalau dokter biasa ya. Kalau dokternya itu adalah seorang profesor dan segala macam, apalagi yang punya keahlian khusus, itu pasti akan berdampak banget dokter. Exactly, makanya aku juga benar-benar kayak gitu sekarang prinsipnya, karena saya ketua Jakarta kan, jadi ada responsibility di situ untuk memastikan kita juga menjaga keselamatan dari dokter-dokter spesialis gitu yang sudah berguguran gitu ya. Nah, kelompok rentan masih tadi kan, yang terkonfirmasi positif, penderita COVID, tenaga kesehatan dan tenaga medis gitu kan, yang juga burnout. Kemudian ada kasus kalau di New York itu malah dokter IGD-nya kan yang bunuh diri gitu setelah dia tertular. Justru pas dia sembuh dan dia balik bertugas di IGD, dia kayak cracking up gitu dan dia langsung melakukan bunuh diri. Di kita kan mulai ada PPDS, bedah plastik kemarin di Surabaya, ada yang bunuh diri. We don't know, katanya bullying gitu, apa bagaimana saya nggak ngerti. Bisa juga yang membuli itu karena stresor dari COVID ini, kita nggak ngerti juga gitu. Jadi kayak sindrom tendang kucing ya dok ya. Jadi that collateral damage karena COVID-19 ini gitu. Jadi ya remaja pelajar udah pasti kan. Tadi kan udah aku jelasin kan, yang dimensi-dimensi yang hopeless, burdensome, belonging, kemudian juga
loneliness itu teramplifikasi sekarang, jadi mereka rentan untuk ide-ide bunuh diri remaja gitu. Presiden dan jajaran menteri juga sebenarnya. Iya loh dok, pejabat-pejabat itu Presiden dan kayak ngerasa jajaran mungkin menteri juga banyak gitu. banyak banget ngerasa beban tanggung jawab moralnya dok ya. Anyway dokter, kalau untuk pasien-pasien, kalau Jakarta mungkin ya dokter sudah berusaha tentu ya supaya semua pasien mendapatkan pendampingan psikologi, baik itu dari psikolog ataupun psikiater. Kalau di daerah-daerah lain bagaimana dokter? Mungkin kalau Nah, nggak secara langsung, apakah tergantung bisa ya. lewat online segala macam dok? Oh, iya, Itu masih ada nggak sih? bisa Ada. tetap lewat Sehatpedia tetap bisa. Tapi itu berarti Lewat sama Sehatpedia ya. salah. Karena banyak juga kok memang yang konsultasi, banyak kok yang berkonsultasi itu adalah ya dokter spesialis atau dokter umum ke dokter spesialis jiwa, itu banyak saat ini gitu. Dan ada teman cerita kasusnya itu sudah mulai menunjukkan si dokter ini merasa ya kayak udah gak ada semangat, udah mulai datar gitu, udah mulai nggak bisa empati sama pasien COVID gitu loh. Nah ini jadi sampai udah dianya tuh udah datar gitu ya, udah dia juga udah nggak bisa merasakan empati lagi. Kayak udah bebannya tuh udah kebanyakan ya dokter ya, kasihan banget. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya Sehatpedia ini bisa memberikan support moral ya dokter ya. Ini ada pertanyaan dokter dari yang join sama kita, akunnya Iul Iya. Apakah pemilihan gaya hidup menyendiri atau honjok itu yang tidak menikah bisa memicu bunuh diri atau tidak di masa pandemi? Honjok apa? Honjok? Tahu sih saya dong. Oh, oke. Coba dong diketik honjok apaan tuh? Yuk. Iya. Oke. Iya ya. Bucin ngerti. Ini sebenarnya. Anti bucin mah. Iya. Ya ini kalau menurut data memang kalau yang menyendiri itu memang ada kecenderungannya lebih tinggi, ya kan, untuk mempunyai ide gitu kan. Apalagi kalau misalnya post divorce atau apa gitu. Oh kalau ini gaya hidup menyendiri berarti by design. Oh yang enggak lah, justru lagi pandemi ini malah nyaman dia. A loner di masa pandemi, nggak harus ketemu orang. Waduh ini kayak nggak berubah ya. Tadi ya gitu. Business as usual. Iya malah nggak ada tuntutan dia harus keluar ketemu orang gitu, ada responsibility ke sana gitu, itu malah enak banget buat dia, kayak wow diperpanjang dong PSBB-nya. Oke. Jadi emang kalau emang pada dasarnya dia tipikal kayak introvert gitu ya nggak masalah ya dokter ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang dulunya ekstrovert kemudian partyholic? Tiba-tiba nih PSBB. Iya. Itu ada studinya nggak dok? Bikin stresor nambah? Nggak spesifik mungkin ya, nggak spesifik kalau dia goer terus apa dampaknya terhadap dia secara kejiwaan. Karena penelitian kita kan yang di self rated ya, yang swab periksa di Perhimpunan Dokter Jiwa itu hanya untuk menunjukkan bahwa 69% mengalami kondisi psikologis yang terganggu, 31% enggak. Yang kalau di breakdown tuh ada depresi, cemas, trauma psikologis gitu. Tapi tidak spesifik apakah pasti goer itu belum pernah dicek. Hobi. Oke. Kita lihat ya. Instagramnya seleb-seleb yang di Amerika misalnya. Itu kan mereka wine time dan itu bisa anytime. Wine time anytime, udah nggak lagi pesan di atas jam 3 harus happy hour enggak. Oke, bisa anytime sih di rumah ya. Makanya pemakaian alkohol bisa meningkat. Pemakaian alkohol, nafza atau narkotika itu bisa meningkat. Karena itu tadi kebutuhan, karena keterbatasan coping. Akhirnya yang dipilih cara-cara apa nih yang bisa membuat gua merasa party tanpa party. Oke. Ngomongnya soal coping mechanism ya dok ya, atau bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nah,
apakah ada perbedaan antara usia remaja, kemudian dewasa muda, kemudian dewasa akhir, dokter? Em, Bagaimana caranya untuk coping mechanism itu atau menyelesaikan Ya, masalah? coping mechanism Remaja sebenarnya dong. pada dasarnya manusia kan memang dua ya. Dia yang tipe yang problem solving, menyelesaikan masalah. Banyak sih sebenarnya, banyak banget cara coping mechanism. Cuma yang aku perhatikan sekarang ini yang problem solver atau yang lebih ke emosi gitu. Jadi kalau yang problem solver dia akan mencari solusi dalam kondisi seperti ini. Misalnya dia suka keluar dari rumah tapi lagi pandemi, maka dia akan berusaha how to get out of the house safely gitu, misalnya ke nature atau kemana gitu, mencari alternatif-alternatif yang aman buat dia. Tapi ada juga yang emotion focus gitu, jadi dia tetap denial gitu bahwa oh enggak gitu, ini kan takdir ini gitu ya. Jadi dia driven oleh emosinya gitu, bahwa marah, kesel gitu kan. Nah ini salah satu jenis coping yang lain lagi gitu, dan kadang-kadang keluar rumah uji nyali nggak pakai. Banyak yang udah demo-demo dokter di Jerman, di Amerika, di Indonesia, di Bali juga. Banyak ya. Ya itu kayak emang mereka driven oleh emosinya gitu, oleh emosinya bahwa nggak menerima situasi ini, bahwa sebenarnya apa ini takut aja kita kena, sebenarnya nggak gitulah. Jadi akhirnya dia driven by emotion, dia nggak menggunakan cara menyelesaikan masalah gitu, jadi nggak fokus kepada problem, terus berputar. Kalau ada nih orang yang tipikal emotional coping itu nih lagi nonton, bisa nggak sih dia berubah jadi kayak problem solver, dokter? Atau kita punya pasangan yang emosional gitu, bisa nggak di switch gitu? Kadang-kadang emosi itu kan juga driven dari kognisi ya, yaitu tadi yang pikiran negatif dan lain sebagainya gitu. Dan pikiran itu bisa mendrive juga ke perilaku seseorang gitu kan, itu bisa ngedrive ke perilaku, juga berpengaruh ke emosinya dan lain sebagainya. Makanya kalau penganut behavioristik pasti sangat yakin bahwa perilaku itu bisa dibentuk gitu. Itu kalau aliran-aliran cognitive behaviorist gitu. Jadi dimulai dari pikiran dulu, diperbaiki, ditambah dosis kognisinya ya dokter ya, ilmunya, pengetahuannya, nanti perilakunya mudah-mudahan bisa ikut mengikuti ya dokter ya, ke arah yang lebih aman. Seperti itu mungkin barangkali dengan kata lain itu ya dok. butuh dilatih. Makanya coba deh perhatiin sekarang, kebanyakan adalah memberikan contoh untuk misalnya journaling gitu, journaling, nulis jurnal, gratitude journal gitu kan. Sekarang banyak banget yang kayak gitu. Terus morning pages kayak si pelatih senam itu Jules Hoke, dia mengajak followernya untuk membuat morning pages. Jadi pagi nulis gitu apa-apa aja yang mau dilakukan gitu, atau juga menulis gratitude apa aja yang dia merasa bersyukur pada malam ini gitu ya. Terus kalau pagi dia mau ngapain, dia mau melakukan apa dan lain sebagainya, itu ditulis gitu. Karena agak beda sensasinya antara menulis dan kita ngetik mungkin ya kalau pakai gadget. Jadi lebih personal gitu. This is my own writing gitu kan. Nah ini saya mau melakukan ini, saya pengen punya target ini, saya ingin ini hari ini gitu. Itu sebenarnya cara-cara yang mana dia sendiri yang engage kan. Dia yang engage, bukan dia didikte. Jadi bukan saya yang dikte untuk dia mencari pikiran positifnya, tapi lebih kayak dia ini aja dipancing, di trigger dan lain sebagainya, di stimulate. Nah itu dia yang harus find his own thoughts gitu. Oke. Jadi harus dilatih ya dok ya. Kalau untuk, nah biasanya anak muda, semakin muda kayak saya pernah baca, dia semakin muda rantingnya masih bisa dibentuk ya dok ya, masih lemas, masih lentur gitu. Tapi kalau semakin usianya bertambah, biasanya itu udah kekeh banget, nggak bisa diubah. Jadi apakah ada usaha ekstra dok kalau orang yang sudah dewasa, yang lebih usianya lebih lanjut, untuk coping mekanismenya agar lebih problem solver terkait pencegahan bunuh diri?
ciri kepribadian itu misalnya ini ibaratnya ramuan ada aspek apa aja dari seorang manusia gitu. Kita ngelihat ciri kepribadiannya, kita ngelihat cara copingnya, kita ngelihat temperamennya gitu ya. Itu semua akan menentukan sikapnya dia atau perilakunya dia. Nah, kalau faktor usia tadi biasanya ciri kepribadian itu terbentuk usia 18 tahun. Gitu. Jadi semua orang, setiap orang punya ciri kepribadian gitu. Nah, ikut berperan di sini antaranya adalah pola asuh, super ego, gitu ya, figur otoritatif yang menanamkan values atau nilai-nilai ke dia, itu ikut tuh berperan untuk membentuk ciri kepribadian si anak sampai nanti umur 18 tahun dia akan bergerak lebih rigid sesuai cirinya dia, gitu. Lebih kaku. Nah, ya, jadi di situ. Tapi juga tetap ada aspek-aspek lain, gitu. Kayak coping mechanism itu tetap ada mempengaruhi perilaku dia ke depan. Kemudian juga temperamennya dia, ya yang dia tipe yang apa sih, gitu kan? Nah ini perlu juga gitu untuk kita ketahui. Kayak kemarin waktu aku melakukan otopsi psikologis untuk buku aku itu harus dicari semua. Gitu, apa sih dia temperamennya apa, is it novelty seeking atau apa gitu. Nah itu adalah hal-hal yang kita berusaha untuk dalami untuk mengetahui aspek psikologis dari seseorang. Kan tadi ada ini kan biologi, psikologi, sosial. Psikologinya itu tuh diubek-ubek segala macam itu, cerita kepribadian, temperamen, kemudian juga coping mekanismenya gitu ya, ada gangguan jiwa atau tidak. Nah ini yang akan menentukan dia sikap-sikapnya juga gitu. Oke, jadi untuk bisa membantu mengarahkannya, saya pikir butuh pemandu ya dokter ya, dari yang ahli, baik itu psikiater ataupun psikolog ya. Jadi dia bisa diarahkan untuk jadi problem solver, supaya enggak nanti ujung-ujungnya malah depresi sendiri dokter. Oke. Nah Ya, kalau selama ini dok, emosi ya itu bisa ovulizing, bisa apa, itu kalau yang driven by emotion. Ya. Yang didorong oleh emosinya terus. Selama dokter menjadi psikiater, dok, sharing dong tantangan apa aja sih yang pernah dokter dapatkan ketika berhadapan dengan pasien yang dia pernah punya ide bunuh diri ataupun pernah sudah melakukan usaha percobaan bunuh diri? Well, kalau ada yang kayak gitu memang itu berat juga ya buat saya gitu sebagai dokter yang menangani. Tapi ada beberapa kasus, diantaranya satu kasus remaja masih umur 12 tahun gitu ya. 12 tahun? Ya itulah saya bolak-balik terkejut misalnya orang tuanya bilang ya dia megang kunci ke roofnya sekolah gitu ya. So anytime bisa melakukan itu gitu percobaan. Terus misalnya juga melihat apakah ada ya jejak-jejak lah di badannya yang self harm ya, melukai diri gitu. Itu hal-hal yang sebenarnya nggak enak ya buat kita sebagai psikiater untuk melihat gitu. Dan setiap every scratch gitu ya, every scratch on his or her body itu kerasa kayak kita failing gitu. Dan kita pengennya dia nggak melakukan itu. Makanya pernah yang self harm, yang harus dikhawatirkan gini, self harm itu tidak bermaksud untuk bunuh diri. Self harm itu menyakiti diri saja. Tapi nomor 2, kematian tertinggi pada remaja perempuan itu adalah karena self harm menurut datanya WHO. Jadi self harm tapi berakhir ke kematian. Ada juga pada laki-laki itu nomor 3 setelah kecelakaan kayak gitu-gitu ya, kalau anak laki-laki kayak gitu. Nah, kalau self harm itu yang menarik adalah penggalian dirinya dia, yang mana biasanya kalau self harm itu ada rasa pain atau rasa sakit yang dia nikmati, ada sensasinya di situ. Makanya saya tanya, ya itu pasien saya yang self harm. Makanya saya tanya, kamu apa hal lain di dalam hidup ini yang membuat kamu merasa sensasinya seperti itu? Misalnya dia bilang kalau lagi dance misalnya, dia bilang
Tapi dance di sekolah nggak enak, diatur, nggak boleh begini-begini, saya nggak bisa bebas. Oke, terus akhirnya dia menemukan passionnya terakhir adalah nulis. Jadi, dan ini proses yang nggak cepet ya, kayak trialnya dia juga dance gitu. Oh, dance masih ini juga apa gitu yang kedua, ngelukis gitu kan. Terus ya terakhir dia menulis, dia engross banget di proses itu sehingga dia menemukan pleasure, kenikmatan di situ yang bisa mereplace sensasi dengan dia self harm itu tadi gitu. Jadi kayak gitu sih, kayak gitu ya. Setiap pasien unik sih cara kita pendekatannya. Kita yang harus bisa capture di dia tuh ada apa gitu ya. Kayak misalnya ya itu tadi sensasi yang dia rasakan. Dibantu untuk mencari sensasi nikmat yang lain yang lebih aman. Iya, ya. Itu sih kebetulan kalau itu bisa nemu itu rasanya lega banget. Oke, dokter ada pertanyaan dari akun ST Sastri. Dok, bagaimana mengurangi kecemasan akibat kondisi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian ini? Kita sudah tertib di rumah, tapi kok kasusnya positif terus bertambah? Mohon penjelasannya. Oke. Ya macam-macam. Tadi kan yang teknik relaksasi itu tetap harus fokus here and now. Here and now itu maksudnya gini. Kayaknya agak percuma kita mau meratapi masa depan dengan COVID. Gak kena tuh, karena dia gak mau pergi si COVID-nya. Jadi please jangan meratapi si COVID gak pergi-pergi. Itu dia emang gak mau pergi gitu. Vaksin aja masih sulit. So harus fokus here and now. Fokus pada saat ini di sini. Makanya itu tadi kan ada teknik journaling dan sebagainya. Kemudian juga membuat agenda. Membuat agenda itu bisa membantu kita menata hari. Gitu. Jadi artinya jangan sampai misalnya bentok berlalu menjadi tidak jelas gitu. Terus tetap buat target, misalnya hari ini mau buat apa, nggak apa-apa, nggak kesampaian, tapi minimal kita sudah berupaya supaya hari-hari kita tuh ada maknanya. Kemudian juga ada sebuah struktur, ada terstruktur gitu. Jadi nggak we just let the day goes by yang akhirnya kita merasa kayak aduh gila gue nggak apa-apain gitu. Nah kalau kita membuat agenda itu kita tahu oke, hari ini belum kesampaian, dari 3 poin baru 2 kesampaian, nanti lusa kerjanya ini. Jadi itu fokus di here and now, relaksasi, pernapasan, banyak sekali sih, aktif bergerak. Itu ngaruh karena ternyata dia memberikan efek seperti endorfin juga pada saat melakukan aktivitas. Aktif bergerak di tempat aja. Adrenalin dan endorfin. Iya, jadi di situ aja. Aktif bergerak dari satu pulau ke pulau yang lain nanti. Salah arti. Jangan jangan pesawat, di rumah aja, lompat tali kayak pakai karet. Kayak zaman kecil ya karet. Tuh kan bukan gerak aja. WHO itu mengeluarkan rekomendasi juga tentang manfaat dari stretching. Gitu. Jadi stretching improvement ya. Cari aja itu gampang di YouTube, peregangan dan lain sebagainya. Peregangan berarti bisa melakukan basic yoga yang ya, itu ternyata sangat dikejar untuk manfaatnya. So nggak ada alasan untuk nggak gerak. Oke, jadi jangan meratapi hari esok, here and now saja, lakukan yang bisa kita lakukan di sini ya, dengan sebaik mungkin. Oke, dok, satu pertanyaan saya terakhir, mungkin bagaimana dokter melihat peran dari komunitas yang ada di sekitar kita ya? Apakah itu benar-benar bisa mendukung orang yang punya ide bunuh diri untuk dicegah ide bunuh diri itu apa enggak? Ini maksud saya komunitas itu seperti kayak komunitas psikolog, kayak komunitas sosial seperti itu. Efektif nggak itu dokter? Kalau komunitas itu jelas sangat efektif. Gitu. Apalagi kalau komunitasnya itu ada mereka yang pernah melakukan percobaan atau mereka yang pernah survive dari ide bunuh diri. Itu justru
dia bisa memberikan contoh gitu, example tentang bagaimana dia copingnya, bagaimana dia melampaui itu, sehingga akhirnya dia bisa sekarang dalam kondisi bisa menjadi survivor atau menjadi penyintas gitu. Dan kita perlu memperhatikan vulnerable group. Itu justru komunitas gitu yang bisa memperhatikan vulnerable group. Misalnya, saya mau buat movement nih gitu. Sekarang banyak banget ya movement. Apalagi di masa pandemi ini movement banyak banget. Padahal dulu waktu saya lagi membuat undang-undang kesehatan jiwa, movement baru 1-2 tuh di bidang kesehatan jiwa. Sekarang movement banyak banget yang fokus di kesehatan jiwa. Tapi bisa difokuskan kepada kelompok-kelompok rentan itu tadi. Misalnya saya mau buat movement suicide prevention, tapi untuk bantu tenaga medis gitu. Saya mau buat suicide prevention untuk remaja gitu. Jadi jangan semuanya mau di handle, nggak bisa. Tapi movementnya difokusin kepada kelompok-kelompok rentan apa. Kalau suicide itu emang kita harus fokus selain secara universal, secara kelompok-kelompok rentan itu penting banget. Itu supaya lebih tepat. Lebih spesifik ya dok ya. Dia juga ngerasa kayaknya ini gue banget deh. Kayaknya dia ngerti deh apa yang gue alamin. Kayak gitu ya dok ya? Ya, gitu. Jadi justru memang harus bisa menimbulkan sebuah rasa attachment seperti itu. Attachment yang positif ya, bukan menjadi clingy gitu, bukan. Tapi bahwa sepertinya dia bisa memahami apa yang saya alami gitu. Like, this movement is the right movement for me misalnya. Saya juga sempat dengar kalau di beberapa daerah di Indonesia, kemudian di luar negeri juga kayak di Yerusalem, yang pasien-pasien yang penyintas yang sudah pernah kena COVID, itu dia ada yang jadi relawan dokter. Jadi meskipun dia bukan tenaga kesehatan, dia datang ke rumah sakit, tetap menggunakan APD, tetapi dia nemenin ngobrol pasien-pasien lagi sakit yang kayak dokter tadi bilang, resiko tinggi kayak feeling loneliness, hopeless, dan kayak gitu-gitu. Jadi itu bisa dicontoh ya dok ya. Tapi dok, ngomong-ngomong kalau dia udah pernah punya ide bunuh diri waktu dulu nih, apakah bisa kambuh nggak sih dok? Iya, tetap karena faktor resiko kan tetap ada ya. Karena di dalam hidup ini rasanya sulit untuk kita memanipulasi lingkungan gitu. Jadi manipulasi lingkungan, kita nggak pernah tahu stresor yang akan datang, kita nggak tahu kapan bisa ada bencana alam, kita nggak tahu kapan ada terorisme, kita nggak tahu kapan ada virus gitu. Nah ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Nah ini penting penguatan diri misalnya sudah terlatih untuk bisa punya pikiran positif dan tidak malah terjebak dalam pikiran negatif. Itu penting banget untuk dia artinya menghadapi masalah apapun, dia sudah terlatih untuk mempunyai pikiran yang positif misalnya. Itu adalah hal-hal yang perlu dilatih dari kognisi kita. Kemudian kalau kita mendapatkan dukungan dari mereka yang menjadi penyintas, tentunya mereka akan bisa memberikan inspirasi kan, bisa menjadi contoh gitu, dan ya dia malah lebih bisa diberdayakan untuk mencari bantuan yang tepat gitu. Ya bantuannya kemana, ini. Nah itu mereka yang justru lebih bisa memberikan arahan gitu, penyintas dan believable. Believable itu penting banget. Terbukti bahwa dia berhasil ya dok ya. Iya, jadi ya tapi itu tadi untuk pengulangan terjadi lagi itu tadi harus penguatan dirinya supaya aku ada faktor sosial, ada stresor apapun dia sudah lebih mampu menghadapi itu tanpa jatuh oleh karena pikiran-pikiran negatif yang awfulizing kondisi dan situasinya gitu. Oke, thank you dokter. Gak kerasa nih udah sampai 45 menit nih kita ngobrolnya. Dokter, mengenai topik ini mungkin bisa disampaikan kayak takeaway message nih untuk teman-teman yang lagi dengerin kita malam hari ini. Bagaimana kita bekerja sama untuk mencegah bunuh diri di dalam kondisi yang sulit ini? Sebenarnya prinsipnya itu kita harus tahu banget bahwa tidak semua orang mempunyai jawaban. Jadi artinya gini, kadang-kadang orang tuh enggan banget untuk ikut campur. Padahal kita khawatir sama orang itu, tapi kita nggak mau, gue nggak mau ikut campur gitu, karena gue kayaknya kurang pengalaman deh kalau urusan pencegahan bunuh diri, atau kayaknya gue bukan orang yang tepat deh untuk membantuin dia yang dalam kondisi dia yang susah gitu.
sebenarnya itu perlu ditanamkan ke kita semua gitu, bahwa orang yang lagi mengalami kesusahan itu sebenarnya nggak minta nasihat khusus dari kita kok. Gitu. Justru mereka hanya butuh kita compassionate, mendengarkan dia gitu, kita active listening dengan kasih sayang, dan utamanya adalah kita perlu empati. Empati itu juga perlu dilatih loh gitu, karena kadang-kadang kelihatan juga kalau empatinya bohong-bohongan tuh kelihatan. Empati sama kepo itu ada batasan yang sangat tipis sekali. Oke. Jadi dengan nanyain kabar kayak gitu-gitu ya dok ya. Ya, Harus kita tetap. terbiasa ya kalau ditanyain apa kabar, how are you, apa itu sih jawabannya baik. Padahal belakangnya, ada sekeranjang, sepikul masalah gitu ya sebenarnya dia hadapi. Cuma terbiasa begitu jawabnya. I'm okay. Oke. But gitu kan sebenarnya debatnya. Jadi jangan langsung mungkin langsung ditinggal gitu ya. Yakin kayak gitu berarti ya dok Cuma ya. dia kayak kita tuh bisa ngerasa gitu, ini orang benar-benar empati atau dia cuma kepo aja atau mau gosip aja, ntar gue curhat, gue cerita sedikit aja langsung seantero dunia tahu gitu kan. Itu kita bisa. Makanya yang penting adalah that empati itu benar-benar bisa terpancar. Dan untuk mereka yang saat ini sudah mengalami kesulitan dokter, tertekan, depresi atau kecemasan, pesan yang ingin dokter sampaikan kepada mereka? Sebenarnya really you are not alone gitu ya. Kayaknya siapapun saat ini mengalami up and down produktivitas, up and down emotional roller coaster gitu. Jadi sekarang semua memang sama-sama sedang struggling. Sampai ada yang bilang bahwa saat ini kita sedang berada di sebuah laboratorium psikologis yang terbesar yang belum pernah ada sebelumnya. Ini kita semua lagi dalam lab dan kita sedang menjadi kelinci percobaan gitu. Kita lihat siapa yang bisa survive gitu. Nah, artinya memang kita bersama-sama dalam kondisi ini dicoba semua trik-trik yang tadi udah kita share sebelumnya. Tanya kayak bego banget sih, apa sih napas dan lain sebagainya, ini dicoba dulu gitu. Terus melatih pikiran positif itu juga dicoba dulu. Itu hal-hal yang sepertinya simple tapi nggak gampang untuk dilakukan. Tapi it's worth the shot gitu. Karena memang nggak ada cara lain. Misalnya susah tidur ya kan, saat ini pasti keluhannya nggak bisa tidur, insomnia. Padahal saya pasti nggak akan langsung nyuruh minum obat dulu, saya nyuruh sleep hygiene dulu. Misalnya menjaga higiene tidurnya gitu, dari mulai menata ruangannya, misalnya cahayanya, nggak ada TV, nggak main handphone atau gadget sebelum tidur, makannya jangan makan berat, jangan olahraga yang berat sebelum tidur, hal-hal semacam ini, mau melakukan yoga atau stretching untuk membantu tidur, karena kadang-kadang kan misalnya low back pain sakit bangun tidur gitu, jadi misalnya harus stretching dulu sebelum dia tidur dan lain sebagainya. Nah ini semua hal-hal yang harus diketahui dulu oleh seseorang gitu. Jadi tidak harus kok loncat ke minum obat, Langsung obat. Ya, coba dulu hal itu. Kalau misalnya bisa ke Sehatpedia itu tadi, aplikasi di download Sehatpedia, kemudian nanti bisa konsultasi sama dokter yang ada di sana. Ada lebih dari 110 psikiater di sana. Seluruh Indonesia ya dokter? Iya, seluruh Indonesia. Oke, ya luar biasa obrolan kita dokter pada malam hari ini. Banyak yang saya dapatkan dari dokter sebagai akademisi, praktisi juga tentunya. Saya yakin ini pasti bermanfaat untuk teman-teman yang lain, baik yang saat ini sedang mengalami keterpurukan ataupun yang saat ini sedang mendapatkan curhatan dari keterpurukan teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat dokter ya. Nanti kita akan posting juga di YouTube, jadi untuk efeknya, dampak positifnya juga bisa diperdengarkan ulang lagi untuk teman-teman yang mungkin tadi ikutnya baru di pertengahan acara kita. Anyway, dokter sekali lagi terima kasih. Untuk teman-teman, tadi sudah saya posting ya di feed saya bahwa di hari ini 10 September 2010 kita memperingati World Suicide Prevention Day, jadi hari pencegahan bunuh diri internasional atau sedunia. Dan untuk itu The International Association of Suicide Prevention mengundang kita semua untuk menyalakan lilin di dekat jendela pada pukul jam 8 malam.
untuk menunjukkan dukungan kita terhadap campaign pencegahan bunuh diri. Dan ini juga untuk mengingat kembali orang-orang yang kita cintai yang meninggal karena bunuh diri. Ini juga untuk orang-orang yang masih survive, yang masih selamat dari upaya percobaan bunuh diri. Nah, untuk itu secara simbolik, saya sama Dr. Nuriyu juga, ayo kita hidupkan lilin, Dok. Iya, Teman-teman. Kalau saya buat Chester Bennington ya. Linkin Park. Bisa dilihat, Dok, ditunjukin. Ini saya punya yang dulu sih. Ulang tahun anak. Oke, aromaterapi. Ini bagus juga nih untuk sekalian untuk pada saat melakukan relaksasi supaya nggak ini ya dokter ya, nggak depres. Ini baju habis di laundry. Soft cotton sheet. Oh, oke. Teman-teman bisa dicoba nanti ya. Kalau saya nggak tahu bau apa. Itu kayaknya susah bekas ulang tahunnya Dokter Fani. Iya, punya anak. Oke, teman-teman, jadi sekali lagi sambil saya bungkus semua ini, saya simpulkan. Jadi malam hari ini kita sedang memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Jadi ada 1 orang meninggal setiap 40 detik di seluruh dunia meninggal karena bunuh diri. Kita bisa ikut serta berkontribusi untuk menyelamatkan mereka yang saat ini sedang memiliki ide bunuh diri. Jadilah orang yang lebih empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain yang pada saat ini sedang dalam resiko tinggi seperti pasien-pasien yang sedang menderita COVID, mereka-mereka yang mengalami masalah gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan, dan mereka yang sedang terpuruk. Mari kita mendengarkan, belajar untuk mendengarkan. Pesan dari Dr. Nuriyu tadi mungkin saya bisa simpulkan, dokter, mohon izin. Janganlah meratapi masa depan, hiduplah di masa sekarang. Fokus terhadap here and now, apa yang ada di sini dan apa yang sedang ada saat ini. Teman-teman bisa melakukan relaksasi seperti latihan pernafasan atau pranayam kalau dalam istilah Ayurveda, kemudian juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih membangkitkan spiritualitas kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pada saat kita terpuruk, kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang jauh lebih positif, seperti membuat agenda, membuat jurnal harian, membuat target, to-do list harian, dan aktif bergerak. Jangan mager aja, karena dengan aktivitas fisik ternyata itu bisa bikin otak kita memiliki hormon bahagia, hormon endorfin, yang bisa bikin kita juga semakin happy dan jauh dari bunuh diri. Dr. Nuriyu, terima kasih banyak. Senang banget nih saya dapat ngobrol sama dokter. Andai nanti sudah pandeminya udah berlalu, dokter, main kembali, janji saya pasti nggak bakalan samperin. Itu rute pertama. Oke, luar biasa banget Dr. Nuriyu, Dr. Nova Rianti Yusuf, tetaplah terus mengedukasi masyarakat Indonesia dan juga menjadi teladan untuk junior-junior yang lain, untuk kami dokter. Mudah-mudahan dokter sehat selalu ya dok ya. Teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dalam acara kita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam. Malam.